Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan salehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masuk ke materi kedua, yaitu tematik. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Masuk ke pembelajaran 2. Mengenal biji dan tunas. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara. Diingat ya, tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara, yaitu biji, tunas, dan stek. Kemarin sudah kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, ada dua, secara alami dan secara buatan. Nah, biji dan tunas ini termasuk perkembangbiakan secara alami. Sedangkan stek berkembangbiak secara apa kemarin? Iya, secara buatan. Namun, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji terdapat di dalam buah. Buah berasal dari bunga. Jadi, biji itu terdapat di dalam buah. Sedangkan buah itu asalnya dari bunga. Nah, jadi tumbuhan dewasa yang berbunga. Nah, tumbuhan dewasa yang berbunga akan menghasilkan buah yang berisi biji. Nah, mari kita belajar tentang biji. Ayo kita lihat di sini, yang nomor 1 adalah biji. Tidak semua bunga akan menjadi buah dan biji. Nah, jadi tidak semua tumbuhan yang berbunga itu akan menjadi buah dan biji. Ada juga tumbuhan yang tidak berbunga, tapi dia bisa tumbuh. Contohnya menggunakan tunas. Ya, dia berkembangnya menggunakan tunas, tidak dengan biji. Terus, biji akan terbentuk jika terjadi penyerbukan. Nah nih, jika terjadi penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Baru dengar ya kali ini ya anak soleh-soleha tentang penyerbukan. Nah, jadi penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, mungkin pada bingung ini mendengar serbuk sari itu apa sih? Kepala putik itu juga apa sih? Nah, itu nanti kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Biji terdiri dari embrio, kotiledon, dan kulit biji. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Kotiledon adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru selama masa pertumbuhan. Kulit biji melindungi biji dari kerusakan yang berasal dari luar biji. Untuk lebih jelasnya, kalian anak soleh dan solehah bisa lihat di bagian ini. Coba perhatikan, di sini ada biji dan di sini adalah biji yang sudah dibelah, sudah mulai tumbuh. Nah, biji yang sudah dibelah dan mulai tumbuh itu di dalamnya terdapat, nah ini ada daun, muncul daun kecil. Ini yang dinamakan embrio, calon tumbuhan baru. Embrio. Nah, ini adalah embrionya. Terus di sini nih ada kayak daging bijinya ini. Nah, ini dinamakan kotiledon. Nah, kotiledon ini adalah cadangan makanan untuk tumbuhan baru. Jadi tumbuhan ini bisa tumbuh walaupun dia tidak berada di dalam tanah, dia tetap bisa tumbuh karena ada kotiledon. Jadi dia cadangan makanannya itu mengambil dari sini. Nah, terus ada kulitnya ini yang warnanya merah. Ini adalah kulit biji. Kulit biji ini fungsinya itu melindungi biji supaya bijinya tidak rusak dan tidak busuk, sehingga pertumbuhan biji ini menjadi tumbuhan menjadi baik. Dia akan tumbuh dengan subur.
Nah, selanjutnya biji akan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, kan benar tadi biji akan menjadi tumbuhan yang baru setelah dia ditanam. Pertama kali yang akan tumbuh adalah akar. Pertama kali akarnya akan tumbuh. Lalu tunas, daun, dan batang. Tumbuhan akan terus tumbuh tinggi dan besar, lalu dia akan berbunga dan menghasilkan buah dan berbiji. Nah, siklus tumbuhan seperti itu dinamakan daur hidup atau siklus atau daur hidup. Nah, di sini kita bisa melihat dengan lebih jelasnya nih di gambar ini. Jadi yang pertama itu adalah biji. Biji yang pertama kali itu dia akan muncul akar. Nah, akar, lalu dia akan tumbuh tunas. Nah, dia akan mulai tumbuh tunas. Nah, ini yang kecil tunas. Nah, ini sudah mulai agak tinggi tunasnya. Dia akan muncul tunas seperti ini. Dari tunas ini, kemudian dia akan muncul daun. Ada daunnya kecil. Dari daun kemudian dia akan terus tumbuh meninggi. Nah, terus tumbuh meninggi seperti ini. Dia akan membentuk sebuah batang. Dari batang dan batang-batang ini, di batang ini akan tumbuh daun-daun, dan akhirnya tumbuhan ini akan terus tumbuh menjadi besar, lalu berbunga, lalu berbuah, dan kemudian akan menghasilkan biji. Bijinya tersebut akan berada lagi seperti ini. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan siklus atau daur hidup. Yang kedua tentang tunas. Tadi biji, sekarang kita lanjut ke perkembangbiakan dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan baru atau anakan yang tumbuh dekat dengan induknya atau di bagian tubuh induknya. Buku, batang induk, ketiak daun, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. Jadi, contohnya kalau batang kayu yang ditebang. Nah, ini. Jika kalian melihat ada pohon yang besar, pohon jati, itu biasanya kan suka ditebang. Terus karena sudah lama, tapi pohon jati itu dia belum mati. Nah, pohon jati itu dia akan mengeluarkan tunas baru di sela-sela batang yang sudah ditebang tersebut. Nah, itu adalah namanya pertumbuhan dengan tunas. Nah, terus tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, kan tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya, sehingga terbentuklah rumpun. Nah, kalau seperti ini, tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas kemarin adalah pohon pisang, ya, pohon pisang dan bambu. Di Mesuji ini, pohon pisang dan bambu masih sangat mudah untuk ditemukan. Jadi anak soleh dan solehah bisa langsung tuh memperhatikan, oh ternyata benar pohon pisang itu tumbuhnya dengan tunas, katanya. Terus tunas ini tidak bergantung pada induknya, karena setelah dia muncul tunas, dia akan langsung tumbuh. Jadi dia tidak bergantung kepada induknya, dia akan mandiri, tidak tergantung kepada induknya. Nah, tugasnya yang harus dikerjakan adalah di halaman 173, yaitu tentang kegiatan 1 menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita akan belajar pembagian angka kecil di halaman 174. Nah, di sini ada soal. Nenek Sophia membeli 6 biji jagung di pasar.
Lalu nenek menaruh 6 biji jagung ke kantungnya. Nenek akan menanam jagung yang sama banyak. Nah, ada kata sama banyak. Yang sama banyak di 2 petak kebunnya. Apakah kalian tahu berapa biji jagung yang ditanam nenek di setiap petaknya? Nah, untuk menjawabnya, perhatikan Ustazah menjelaskannya di sini. Nah, ini anggap aja kantung plastik dan batu ini anggap aja sebagai biji jagung. Tadi Nenek Sophia membeli 6 biji jagung di pasar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini ada kebun 1 dan kebun 2 yang akan ditanami biji jagung tersebut. Nah, cara membaginya biar sama banyak adalah: Pertama kita ambil biji jagung yang berada di kantong plastik, taruh di kebun 1. Terus kita ambil lagi 1 biji jagung yang berada di kantong plastik, kita taruh di kebun 2. Nah, masing-masing kebun 1 dan kebun 2 telah ditanami 1 biji jagung. Kemudian kita ambil lagi 1 biji jagung, kita taruh lagi di kebun 1. Nah, sekarang kita ambil 1 lagi biji jagung, kita taruh di kebun 2. Sudah, berarti sama-sama 2 sekarang ya. Masih ada sisa di kantung plastiknya, masih ada 2 biji lagi. Nah, 2 biji lagi kita ambil lagi 1. Kita taruh di kebun yang pertama. Terus tinggal sisa 1 lagi, kita taruh di kebun yang kedua. Nah, sekarang biji jagung yang berada di kantung plastik sudah habis. Sudah berpindah ke kebun 1 dan kebun 2. Sekarang kita hitung. Di kebun 1, berapa jumlah biji jagung yang ditanam oleh nenek? Kita hitung ada 1, 2, 3. Di kebun 2 kita juga menghitung 1, 2, 3. Ternyata kebun 1 dan kebun 2 terdapat 3 biji jagung. Biji jagung yang sama banyak. Nah, penjelasan yang sudah Ustazah berikan tadi bisa dipersingkat atau bisa dapat ditulis kalimat matematikanya seperti ini. Jadi, tadi ada 6 biji jagung, kita ambil 2. Nah, 2 ini kita ambil 2 kan tadi. Kita ambil 2, kita letakkan di kebun yang pertama sama kebun yang kedua. Nah, terus kita ambil 2, kita ambil lagi 2. Berapa kali tadi kita mengambilnya? 3 kali. 3 kali kita mengambil dari kantong plastik. Berarti mengambil 2 kalinya ini sampai 3 kali. Nah, ini hasilnya adalah hingga dia menghasilkan angka 0 di ujung sininya. Contohnya, jika dia belum menghasilkan 0, berarti hasil ininya tetap dikurangi 2. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Perhatikan di sini. Ada 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2. Apakah hasilnya 0? Apakah hasilnya 0? Ternyata salah. Karena ternyata
hasil yang ini adalah 4. Jadi 10 dikurang 2 kurang 2 hasilnya masih 4, bukan 0. Berarti ini masih salah. Berarti pengurangan 2 ini masih kurang. Berarti masih dikurang lagi 2, dikurang lagi 2 gitu. Jadi 10. Jadi bisa ditulis seperti ini. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti halnya juga ini. 6 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan, coba dilihat 2-nya ini yang di sini ada berapa kali? Ada 1, 2, 3. Jadi 6 dikurang dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian angka besar di halaman 177. Nah, pembagian Ibu Ustazah kasih contoh. 64 dibagi 4 sama dengan, ini adalah pembagian angka besar. 64 dibagi 4. Caranya adalah seperti ini. 64, tanda bagi untuk pembagian besar itu seperti ini. Nah, dibagi 4. 4-nya taruh di sini. (64) jika dijabarkan itu akan menjadi 60 ditambah 4. Nah, jadi bisa ditulis seperti ini. Tahap pertama yang kita lakukan adalah 60. Kita anggap 4-nya hilang dulu. Angka 6 yang di depan ini, angka 6 yang ini kita bagi 4. 6 bagi 4 itu menghasilkan angka 1. Kita taruh di sini. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, kita taruh di sini. 6 dibagi 4 itu dia yang tidak melebihi dari angka 6. 4 dikali berapa hasilnya tidak lebih dari angka 6. Kalau kurang dari angka 6 nggak masalah, tapi jangan lebih dari angka 6. Kurang dari angka 6-nya pun jangan terlalu banyak. 4, nah 6 dibagi 4 itu hasilnya 1. Kalau sudah ketemu 1, kita balik. 1 dikali 4 hasilnya 4. Nah, 4 hasilnya 4 ini kita tulis di bawah 6. Lalu kita kurang di sini. Ini anggap 0 di sini ya. 4 dikurang 0 adalah 4. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Kita sudah menemukan angka 24. Kita lihat di sini. 2 dibagi 4. Bisa tidak 2 dibagi 4? Ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa dibagi, jadi kita langsung ke angka sebelahnya, yaitu 24 dibagi 4. Berapa 24 dibagi 4? Caranya adalah seperti tadi. Di sini 24 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4. 24 dikurang 4 dikurang 4 sampai hasilnya 0. Jadi angka di sini adalah
berapa? Kita hitung dulu. 24 dikurang 4, 20. 20 dikurang 4, hasilnya 16. 16 dikurang 4, hasilnya 12. 12 dikurang 4, hasilnya 8. 8 dikurang 4, hasilnya 4. Berarti masih satu lagi. 4 dikurang 4, hasilnya 0. Jadi 24 dibagi 4 hasilnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Nah, hasil 6 ini kita letakkan di sini. Di sebelahnya angka 1. Nah, 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita kurang lagi. 4 kurang 4, 0. 2 kurang 2, 0. Nah, jika di sini hasilnya sudah 0, berarti pembagian kita telah selesai. Jadi, 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Berarti di sini kita tulis 16. Apakah anak soleh-soleha paham? Jika belum jelas, Ustazah akan memberikan satu contoh soal lagi. Nah, contohnya 51 dibagi 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya seperti tadi. 51 pakai tanda, sini 3-nya taruh di sini. 51 itu hasil dari 50 ditambah 1. Nah, kita lihat di sini. 5 dibagi 3. Dapatnya berapa? Nah, coba 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, hasilnya 6. 6 itu udah lewat dari angka 5. Berarti jangan sampai lewat dari angka 5. Yang kita ambil adalah angka 1. Jadi di sini kita tulis 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis di bawah angka 5. Lalu kita kurang. Ini kita anggap di sini adalah 0. 1 dikurang 0 adalah 1. 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. 2 dibagi 3 bisa tidak? Oh, ternyata tidak bisa. Akhirnya kita digabung jadi yang di sebelah sini. Jadinya 21 dibagi 3. Berapa 21 bagi 3? Kita pakai cara yang tadi. 21 diambil 3, diambil 3, diambil 3, diambil 3, diambil 3, diambil 3. Kita hitung dulu, sudah 0 belum hasilnya? Kalau belum 0, kita kurangin lagi 3. Nah, sekarang kita hitung. 21 diambil 3 menjadi 18. Nah, 18 ini kita ambil lagi menjadi 3. Berapa 18 diambil 3? Hasilnya adalah 15. 15 kita kurangin lagi, diambil 3 lagi dengan yang ini. Hasilnya menjadi 12. Nah, 12 belum 0 ya. 12 kurangin lagi jadi 3. Hasilnya adalah 9. Nah, belum 0 lagi. Kita kurangin lagi. 9 dikurang 3. Berapa? 9 kurang 3 hasilnya adalah 6. Ternyata hasilnya belum 0. Kita kurangin lagi jadi 9 dikurang 3. Berapa? 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 3. Ternyata hasilnya pun belum 0. Kalau belum 0, berarti di sini kita tambahin lagi. Berarti di sini dikurang 3 lagi. Nah, 3 dikurang 3 hasilnya hasilnya adalah 0. Dan kalau kita sudah mendapatkan hasil 0, berarti pengurangannya sudah selesai. Jadi kita tinggal hitung.
Di sini 21 dibagi 3 hasilnya adalah, kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya 7. Nah, seperti itu. Angka 7 ini kita letakkan di atas, di samping angka 1 yang ini tadi. Nah, 7 dikali 3 hasilnya 21. Ketika dikurang hasilnya 0. Semoga anak soleh dan solehah bisa memahaminya dan dapat mengerjakan soal yang diberikan. Untuk latihan tentang pembagian, silakan anak soleh solehah lihat di halaman 79 tentang menyelesaikan pembagian. Di sini ada soal nomor 1, nomor 2, dan soal nomor 3. Silakan soleh-soleh mengerjakannya. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ke ustazah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.